Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang filsafat Pancasila. Nama saya Nikmat Solihah dengan NIM 1262112112001 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Asma dengan NIM 1262111202037. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Philo artinya cinta dan sophia artinya kebijakan, hikmah, hakikat, dan kebenaran. Dari dua kata tersebut digabung menjadi filosofia yang artinya cinta pada kebijaksanaan, cinta pada kebenaran yang hakiki, atau ajaran-ajaran mengenai kebajikan. Karena tujuan dari filsafat adalah mencari kebenaran. Kebenaran semacam apa? Yakni kebenaran yang hakiki. Kebenaran hakiki adalah kebenaran yang diterima secara universal, yang diterima oleh banyak orang, yang tidak dipertentangkan dan tidak diperdebatkan. Bidang-bidang kajian filsafat sangatlah luas. De Runes dalam buku The Dictionary of Philosophy membagi filsafat dalam 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah bidang kajian filsafat yang mempelajari tentang keberadaan sesuatu. Epistemologi adalah bidang kajian filsafat yang mempelajari tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, aksiologi adalah bidang kajian filsafat yang mempelajari tentang hakikat suatu nilai. Manfaat filsafat. Yang pertama, seseorang akan memperoleh kebenaran setelah berpikir kritis. Jika kita berpikir kritis, maka kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan serta memperoleh kebenaran. Yang kedua, melalui filsafat, seseorang dapat memperoleh pengetahuan yang berupa pemahaman Pancasila. Kita akan mengetahui lebih dalam tentang filsafat Pancasila. Yang ketiga, seseorang dapat berpikir secara rasional agar memiliki pandangan yang luas. Jika seseorang berpikir secara rasional, maka orang tersebut akan memiliki pandangan yang lebih luas. Yang keempat, membangun pribadi yang berkarakter. Karena tujuan filsafat adalah mencari kebenaran yang hakiki, maka jika kita mempelajari filsafat, kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, Pancasila pada dasarnya satu bagian yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Pancasila adalah filsafat bangsa yang diperoleh sebagai hasil perenungan mendalam para tokoh pendiri bangsa ketika mereka merumuskan dasar negara untuk batasnya didirikan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup yang bersifat praktis, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Di sini saya akan menjelaskan landasan filsafat dalam Pancasila. Ada 3 landasan, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Yang pertama yaitu landasan ontologi. Secara ontologis,
Penyelidikan Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah hubungan sebab akibat. Landasan sila-sila Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab dan negara adalah sebagai akibat. Yang kedua ada landasan epistemologis. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, dan menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Pada dasarnya, sistem epistemologis Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Jadi, landasan epistemologis dan ontologis ini harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian, ada 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Yang terakhir yaitu landasan aksiologis filsafat Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat yang memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai dalam Pancasila. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai dalam Pancasila. Nah, dalam landasan aksiologis ini terdapat tingkatan nilai dalam filsafat Pancasila. Ada 3 tingkatan nilai. Yang pertama, nilai dasar. Asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada nilai instrumental, nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Yang terakhir yaitu nilai praksis, adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Jadi nilai praksis itu kata lainnya sebagai nilai prakteknya.